Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin ingin menjawab pertanyaan teman kita ya, khususnya ada dua pertanyaan yang berkaitan di dalam video settingan ini ya. Untuk pertanyaannya kita akan lihat bersama. Dari pertanyaan teman kita yaitu pertama, Min bahas BTC USD 10 Mei H4 CSAK re-entry buy tapi kok gagal ya Min dan langsung jatuh ke bawah. Oke, pertama saya akan menjawab pertanyaan yang ini. Kemudian yang kedua ada pertanyaan Min tolong bahas cara scalping ya, ditunggu ya, makasih. Soalnya saya scalper. Oke, ini kedua pertanyaan ini saling berkaitan, jadi Mimin rasa Mimin jawab sekaligus. Kebetulan Mimin kadang-kadang juga suka scalping. Oke, pertama kita akan ke MT4 dan kita akan mencari BTC tanggal 10 Mei H4 CSAK re-entry buy tapi kok malah gagal atau jatuh ke bawah. Oke, pertama kita akan melihat per BTC tanggal 10 Mei yang ini. Ya, yang ini tanggal 10 Mei. Oke. Tanggal 10 Mei. Oke. Nah, di sini sebelum kita bahas ke re-entry-nya kenapa jatuh, teman-teman perlu tahu ini adalah momentum tren baru ya. Ini momentum break EMA 50 adalah tren perjalanan sell. Dan di sini kemarin Mimin ada melakukan re-entry sell sekali untuk turun mengambil re-entry. Nah, di sini pertanyaan teman kita ada candle arah kukuh buy, tapi zona re-entry buy malah bocor atau hancur ke bawah ya. Oke. Di sini Mimin bandingkan ya. Di sini kita bandingkan yang valid dan yang tidak valid supaya dapat ya. Sini yang tidak valid ganti jadi warna merah supaya clean and clear ya. Karena SOP ini Mimin ada bahas di channel Telegram. Oke. Nah, kemarin Mimin juga menanyakan ya antara perbedaan re-entry yang ini dengan re-entry yang ini. Oke, ini berkaitan. Oke. Nah, pertama kita akan melihat zona biru yang Mimin kotak di tengah ini dengan zona merah ini supaya kita mendapatkan sesuatu kenapa setup ini re-entry buy, seharusnya kita mencari buy tidak valid. Oke. Sekarang kita kembali ke time frame H1, kita cari yang valid dulu ya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan jawaban. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah momentum yang clear ya. Di sini ada re-entry H1 sekali. Oke. Kemudian di sini re-entry H4. Oke. Re-entry H4. Di sini momentum, di sini re-entry H1. Di sini momentum, di sini re-entry H4. Sama nggak seperti yang berlaku sekarang pada H4? Ada momentum yang break MA 50, di sini re-entry H4, di sini ada momentum dan di sini adalah zone re-entry 1TF di atasnya. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, kemarin Mimin sudah bertanya di grup ya, kenapa Mimin bertanya tentang kedua hal ini? Teman-teman bisa lihat ya. Di sini adalah momentum re-entry H4, re-entry H1. Nah, Mimin ingin highlight pada bagian kedua ini. Ini akan berlaku kalau yang ini momentum, ini re-entry, ini sama persis di re-entry-nya H4. Tapi kalau yang H1 yang ini sebentar.
H1 yang ini sama persis berlaku kayak di H4 yang sekarang berlaku momentum reentry di top BB. Ini momentum reentry berlaku di M15. Sekarang kita lihat. Mimin sengaja pakai smartphone ya, biar sebagian teman-teman kita itu menggunakan smartphone ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini reentry H1 momentum, dia reject di top BB yang ada MA50-nya. Sama nggak dengan H4? Reentry H4 yang ini, yang ini momentum reentry di H4, dia akan menjadi reentry di top BB H1. Ini reentry H4. Ini reentry H1. Kalau reentry H1 ini akan berada di zona ini. Di sini Mimin ganti warna ya biar clear. Di sini kuning. Kita ganti biar nampak jelas ya. Ini yang biru untuk reentry H4, yang kuning untuk reentry H1. Semoga bisa jelas ya. Mimin ingin memberikan zona. Nah, momentum reentry berlaku pada H1. Momentum reentry berlaku pada H4. Nah, Mimin sering bahas MA5, MA10 pada H4 adalah zona top BB di time frame H1. Dan lebih keren ada MA50. Ini bisa disebut extreme diamond, ada yang nyebut setup lubang lah, ada yang sebut mat kilau ya, macam-macam. Yang jelas zona MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada time frame H1. Top BB pada H1 bagusnya bila reject MA50, yaitu zona reentry. Nah, kalau berlaku reentry pada H1, maka akan berlaku pada M15. Kita akan lihat yang warna kuning ini. Yang warna kuning akan berada di, warna oranye ya. Warna oranye akan berada di top BB M15. Sama nggak? Momentum pada H1, momentum M15. Di sini kawasan reentry M15, di sini kawasan reentry pada time frame H1. Ini adalah reentry yang cantik dikarenakan berlaku ekstrim bersama MA50 atau rejection atau sebutan apapun. Ini adalah zone yang bagus. Ya, ini pertama dulu kita bahas zone reentry ya. Zone reentry. Di sini Mimin hapus dulu lah yang ini. Biar Biar bisa fokus. Hapus dulu, ntar kita bahas yang tidak valid. Sebab ada yang valid, ada yang tidak valid. Kalau valid semua pengguna BBMA sudah kaya ya. Ini kita hapus dulu biar fokus yang maksud Mimin. Oke? Nah, step 1, reentry H4. Momentum yang break MA50 pada H4 adalah momentum tren yang baru. Beda dengan reject. Kalau reject, misalnya reentry H4, di H1 reject top, artinya reentry sedang berlaku, di H4 reject, ada MA50. Ya, ada MA50 itu reject. Tapi kalau break, dia menjadi momentum yang break, jelas break. Jelas break, momentum yang break MA50. Oke. Nah, sekarang berlaku juga tahapan di M15 di H1. Sebelum reentry H4 ya, sebelum reentry H4 ada reentry H1. Momentum reentry. Reentry ini boleh nggak ambil? Boleh. Dia akan berlaku di top BB M15. Zone dia sama, berlaku di semua time frame. Mau scalping, mau intraday, mau swing sama. Lihat. Momentum M15, di sini reentry M15, di sini reentry H1. Top BB H1, top BB M15, ada MA50 adalah zone MA5, MA10 pada H1. Nah, sekarang kita lihat cara memvalidkan reentry yang sudah Mimin bahas di channel kita berulang-ulang. Nah, cara memvalidkan reentry. Pertama, kita harus mengenal zone dulu.
ME5, ME10 pada H4 adalah top BB pada time frame H1. Ya, bagus dan cantiknya ada ME50. Oke, itu cara memvalidkannya. ME5, ME10 pada H4, top BB pada H1, dan ada ME50. Terserah mau sebutan setup lubang, setup diamond, setup mat kilau, dan rejection, itu terserah. Yang jelas zone ME5, ME10 pada H4 adalah top BB pada H1. Begitu juga yang berlaku pada H1, ME5, ME10 pada H1 adalah top BB pada M15. Terserah namanya setup lubang, setup diamond, rejection, yang penting bentuknya ada ME50-nya. Dan sebelum ada ME50-nya, lebih cantik ada momentum di belakangnya. Oke, itu caranya. Nah, untuk memvalidkannya, kalau di sini re-entry, maka time frame kedua kalau kita ambil dari H4 adalah top BB. M15 atau time frame ketiga, kita bisa menunggu arah atau bisa masuk di zone MHV. Oke, mana? Nah, ini akan menunggu arah, bisa masuk di re-entry atau kita masuk di line of fire. Yang ini line of fire, ini MHV. Nah, biasanya Mimin menggunakan Fibonacci untuk menjangkakan target, take profit ataupun SL. Kita tarik Fibonacci dari candle arah kukuh sampai ke shadow di sebelahnya. Kita bisa masuk entry di area arah kukuh, re-entry arah kukuh, ataupun line of fire, zone MHV. Ya, SL kita kalau dia buat momentum buy yang baru, kita cut loss ataupun kita taruh SL beberapa pip. Ya, itu SL kita. Nah, apabila ada arah, kita akan bisa menjangkakan. Ini level-level ini semua zone layer kita jaga MM. Nah, sekarang dia menuju TP1, TP2. Itu cara kita menggunakan SOP yang Mimin share berulang-ulang di channel Telegram. Oke, sekarang kan tadi re-entry pada H4, divalidasi H1 dan M15. Sekarang kita lihat sebelum berlaku re-entry H4, ada yang namanya re-entry H1. Nah, ini re-entry H1. Ini momentum, ini re-entry H1. Re-entry pada H1 kita gunakan untuk scalping juga. Maka di M15 akan berlaku hal yang sama seperti H4 yang tadi. Kita akan mendapatkan extreme atau reject ME50 seperti ini. Nah, ketika kita mendapatkan reverse retest yang reject pada top BB dengan ME50, kita akan mencari arah pada time frame M5. Ingat, kita mencari arah di time frame ketiga. Ini agak jauh sedikit. Nah, kita akan menunggu arah. Ya, setelah kita mendapatkan arah, kita akan menarik Fibonacci retracement dari candle arah kukuh ke shadow. Dan di sini kalau kita lihat, kita juga mendapatkan sampai ke TP3. Ya, sampai ke TP3 yang ini. Sebentar. Ini TP3. Nah, area ini TP3 sebentar. Nah, area ini. Ini TP3 reject low BB.
Kenapa dia reject? Karena dia mau membentuk re-entry pada H4. Oke, ini sudah masuk zone re-entry H4. Kalau re-entry H1 seperti ini akan berlaku di M15. Sama nggak bentuknya? Ya, jadi bentuknya sama persis. Oke? Sekarang kita bahas yang pertanyaan tanggal 10. Tanggal 10 yang ini, kenapa tidak valid? Sekarang kita melihat area ME5, ME10 ya. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau area re-entry pada H4, maka top BB pada H1. Sekarang yang berlaku momentum pada H4, top BB ini apa? Tapi ini tidak cantik untuk sell. Kenapa? Karena MA50-nya di bawah. Dan kalau kita melihat daily, tidak ada arah kuku sell. Kita cari yang clear, yang seperti tadi Mimin contohkan. Tapi sekarang kita akan mencari buy, bukan sell, karena kita fokus re-entry dari CSAK H4. Apakah di H1 akan berlaku rejection seperti yang sudah kita belajar tadi? Tidak. Sebelum candle H1 close jadi momentum sell, apa yang berlaku M15? M15 sudah duluan memberikan momentum sell, momentum berterusan. Apakah mungkin kita akan mencari buy sementara ini momentum yang break EMA 50? Adakah dukungan untuk buy dari re-entry H4 yang tadi? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, alasan itulah yang membuat re-entry ini tidak valid. Oke, yang membuat re-entry ini tidak valid itulah alasannya. Nah, buat tadi juga ada teman kita menanyakan min SOP scalping. Nah, SOP scalping tadi pagi Mimin juga sell di area re-entry H4 ini. Nah, re-entry H4 ini kita bisa lihat area ini ya. Ini re-entry H4. Ini scalping ceritanya. Kita lihat pada H1 apa yang berlaku? Ada ekstrim. Oke. Ada TP wajib. Maka ada MHV sell. Nah, ini SOP yang belum Mimin public di grup. Jadi kodenya RMI. Nah, sekarang kalau kita lihat pada ekstrim ini ya, kalau kita lihat pada ekstrim ini seperti video sebelumnya yang pernah Mimin bahas, maka di time frame, kalau di sini time frame 1, maka di time frame M15 di sini akan berlaku ekstrim tipe wajib MHV. Sekarang kita lihat. Di sini Mimin rubah. Kita rubah warnanya biar nampak clear ya. Oke, magenta. Di sini akan berlaku ekstrim tipe wajib MHV di M15. Dan ini akan berada di low BB M15. Di sini akan berlaku ekstrim yang tidak perlu tipe wajib. Oke, sekarang kita lihat di M15. Ini adalah ekstrim yang berlaku pada time frame H1. Maka di M15 akan berlaku ekstrim TP wajib MHV. Begitu sampai di low BB, dia naik balik. Dan di sini adalah area MHV pada time frame H1. MHV pada time frame H1. Dan kalau kita menggunakan line of fire di sini, ini adalah zone MHV, tempat kita melakukan sell. Dan ketika berlaku ekstrim, maka di M15 akan ada ekstrim yang tidak perlu TP wajib. Ya, teman-teman bisa lihat video entry Mimin di area sini, di candle retest dan seterusnya. Dan Mimin menarik Fibo juga untuk jangkaan take profit karena ini adalah scalping ya.
tarik dari arah kuku ke shadow tertinggi. Di sini Mimin keluar karena sudah ada ekstrim, tipe wajib, MHV balik. Di sini kita keluar. Nah, berapa pips? Nah, ini BTC. Pipsnya juga cukup lumayan, ya, cukup lumayan. Untuk penjelasannya mungkin Mimin taruhkan video ini di setelah penjelasan ini, karena kebetulan Mimin ada merecord pada saat entry di sini. Kode RMI pada pair BTC, yang mana pada 4 telah terbentuk momentum dan membuat re-entry sell. Pada area ini kita menemukan kode re-entry atau jenis kode R, sedangkan H1 telah menjadi kode RM, yang mana di sini telah berlaku ekstrim dan tipe wajib, dan berlakunya market hilang volume sell. Nah, kita turunkan ke M15 untuk melihat entry kita. Yang pertama, kita masuk di area extreme sell pada time frame M15. Kedua, ada rakuh dan re-entry. Nah, layer entry ini berada pada M5, yang mana M5 adalah semuanya re-entry. Yang mana di sini ada re-entry momentum dan re-entry berterusan. Ini juga ada entry daripada momentum. Semua kita masuk pada zone-zone re-entry sell. Oke, itu dia. Oke. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Abang siapa tadi namanya? Abang Ahmad Dianto ya. 10 Mei CSK tidak valid. Gagal ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sementara untuk yang cara scalping yang ditunggu, makasih. Cara scalpingnya seperti tadi Bang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita mau scalping, sama SOP-nya. Bedanya kalau kita scalping, kita bisa ngambil dari H4 atau dari H1. Itu scalping yang clear. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau re-entry di H4, top BB pada H1 atau rejection, dan kita akan menunggu arah pada M15 atau MHV. Nah, ini ya, menunggu arah atau MHV. Kalau sudah dapat, kita bisa tarik Fibo dari arah ke shadow tertinggi. Dan ini zone layer kita, target TP kita 161, 261, maksimal 423. Ya, sekarang kalau ketemu di M15 bagaimana? Apakah sama? Nah, sekarang kita lihat. M15 ya, kita ambil yang paling depan biar mudah. Karena kalau kita ambil di M15, kita konfirmasi ke H1. Nah, contoh di sini ada re-entry dari momentum M15. Tapi kalau M15 kecil sangatlah, betul-betul scalping yang harus dijaga. Kemudian kita tunggu rejection pada top BB M5. Nah, rejection yang ada EMA 50. Kita akan menunggu arah pada M1. Kita menunggu arah ataupun MHV. Jauh. Oke, kita menunggu arah. Di sini sudah ada arah. Kita tarik Fibo dari close arah ke shadow. Nah, SL kita di atas 0 dikit. TP kita 161, 261. Sama enggak? Sama. Jadi SOP-nya kita cari yang betul-betul clear, yang betul-betul jelas, yang win rate-nya tinggi. Ya. Jadi carilah re-entry yang seperti Mimin jelaskan barusan supaya resikonya lebih rendah. Oke? Itu dia penjelasan singkat tentang pertanyaan teman kita. Semoga bisa terjawab dan semoga bisa dipraktekkan dan di backtest untuk timbulnya keyakinan. Ya, Mimin ulangi, zone yang harus kita perhatikan, kedua konfirmasi, ketiga baru entry. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian di video ini. Silahkan dikoreksi di kolom komentar.
Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.